Bab 343, Akhir dari Kekebalan Dunia. Kemarahan kaisar menyebabkan jutaan orang tewas dan darah mengalir sejauh ribuan mil. Jika tuannya marah, 2 mayat akan dikubur, darah akan mengalir 5 langkah, dan seluruh negeri akan berkabung. Xiao Chen memimpin ratusan prajurit kuno dan menyapu bersih pasukan bersatu, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang pria kejam yang mengguncang dunia dan bahkan membuat murid-murid Banzu panik. Meskipun dia bukan kaisar, dia tetap bertempur dalam pertempuran ribuan mil jauhnya dan menyebabkan sungai darah mengalir. Setelah pengejaran selama sehari semalam, banyak sekali korban di antara murid-murid Banzu yang dilaporkan, dan darah mengalir di mana-mana. Setelah kekalahan besar, pasukan koalisi tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Ratusan prajurit surgawi dan prajurit hantu tetap bersatu dan tidak bubar. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi dan tidak ada korban jiwa. Xiao Chen mengalahkan 10 musuh yang kuat, mengguncang dunia, dan reputasinya tak tertandingi di dunia. Setelah pertempuran, pola sihir di tengah dahinya terus melompat. Beberapa tetes darah merah cerah menetes ke bawah, dan ruang gelap terbuka lagi. Ratusan prajurit terakota hidup, melambaikan senjata perunggu, meraung ke langit, lalu melangkah ke ruang gelap. Di kejauhan, suara gemuruh gerbang kota didorong terdengar, dan para prajurit surgawi dan prajurit hantu kembali ke kota mati. Ratusan prajurit kuno dapat menyapu seluruh dunia, tetapi menghadapi mereka, semua orang di bawah setengah leluhur akan gemetar ketakutan. Gunung-gunung yang hancur di luar kota Jinling dipenuhi mayat-mayat dan lembah-lembahnya diwarnai merah oleh darah. Setelah Xiao Chen kembali, dia tidak menemukan keberadaan Su Ying. Setelah pertempuran itu, dia tidak merasakan pencapaian apapun, tetapi hanya beban. Dia membunuh orang di mana-mana dan merupakan Raja Iblis sejati. Namun, dia tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa maju dan melangkahi mayat musuh-musuhnya untuk akhirnya dikirim ke Banzu. Apa yang masih belum kamu mengerti? Ilusi dan kenyataan terbalik. Banyak hal di negeri Kyushu dan keempat penjuru dunia adalah ilusi. Waktunya akan segera tiba untuk mengembalikan kenyataan dan menghancurkan ilusi. Dewa-dewa palsu yang lahir dari hati manusia tetapi memperlakukan manusia seperti semut pada akhirnya akan lenyap, dan bahkan jika dia mati bersama mereka, dia tidak akan menoleh ke belakang. Di kejauhan, Qingqing dan Keke terbang di atasnya. Qingqing tidak tertarik membunuh, tetapi dia juga mengambil tindakan dan mengalahkan banyak pria kuat. Dalam arti tertentu, dia menyelamatkan orang-orang itu, kalau tidak, sebagian besar dari mereka akan dibunuh oleh prajurit kuno kota mati. Keke meraup banyak keuntungan dari perang. Setelah Lost Paradise dibuka, dia mengumpulkan harta karun dari para prajurit yang kalah dari segala penjuru. Hampir semua pembelot dirampok, dan botol ramuan, cincin luar angkasa, gelang penyimpanan, semuanya dijarah. Tentu saja, ia juga mengumpulkan sejumlah besar instrumen sihir yang terbang di langit, dan mereka hampir membentuk gunung kecil di surga yang hilang. Para pembudidaya yang beruntung lolos dari bencana itu mengumpat dalam hati. Saat ini, bahkan binatang kecil yang tampaknya tidak berbahaya pun bisa menjadi kuat, membuat sekelompok orang itu tidak punya uang. Darah mengalir sejauh ribuan mil dan mayat-mayat bergelimpangan tak berujung. Qingqing tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mendesah pelan. Dia tidak suka pertumpahan darah dan tidak ingin melihat pembunuhan, tetapi dia tahu tidak ada cara untuk menghentikan hal seperti itu terjadi, karena Xiao Chen juga ingin bertahan hidup, dan musuhlah yang mengambil inisiatif untuk berkomplot melawannya. Jauh dari medan perang yang mengerikan ini, kami tiba di sebuah dataran
Angin bertiup membuat rumput rendah dan kami dapat melihat ternak dan domba. Sungai Jade yang jernih dengan dasar yang jernih mengalir melalui dataran tersebut. Pemandangan di sekitarnya indah dan bunga serta tanamannya harum. Xiao Chen dan teman-temannya beristirahat sejenak di sini. Yang paling bahagia adalah Keke. Si kecil itu mudah merasa puas dan tampaknya tidak pernah punya kekhawatiran. Ia mengeluarkan semua pialanya seperti harta karun persembahan dan menumpuk setumpuk besar senjata ajaib di tepi sungai. Ia tidak peduli, tetapi berguling-guling dengan gembira di antara tumpukan botol dan toples lainnya. Rumput dipenuhi dengan celoteh riang si binatang kecil. Sebagian besar senjata ajaib ini adalah pedang terbang, dan ada juga senjata ajaib lainnya seperti tali peri, perisai dewa, dan bendera harta karun, tetapi proporsinya jauh lebih kecil daripada pedang terbang. Xiao Chen tersenyum. Jika dia kekurangan uang, dia bisa menjual senjata ajaib dan menghasilkan banyak uang. Namun Keke tidak begitu senang. Ia mengobrak-abrik botol dan toples untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa tidak banyak ramuan asli. Banyak di antaranya yang tidak sekuat buah-buahan biasa di Lost Paradise. Binatang kecil itu bersenandung tidak senang, tetapi akhirnya memakan ramuan itu seolah-olah itu adalah permen kacang. Ia merasa rasanya enak, jadi ia tersenyum. Melihat penampilannya yang menggemaskan, Xiao Chen dan Qing Qing pun tertawa. Tonik, tolong berikan kami semua potongan tembaga, besi busuk, dan batu giok yang pecah ini. Fluktuasi spiritual dari segel besi hitam dan tombak ilahi emas terdengar bersamaan di ruang akupuntur, dan mereka tampak meneteskan air liur di atas senjata ajaib seperti gunung. Pikiran Xiao Chen tergerak, ia memanggil semuanya keluar dan langsung melemparkannya ke tumpukan senjata ajaib. Hidangan yang lezat, hahaha. Di mata mereka, sebagian besar alat ajaib yang digunakan dalam kultivasi hanyalah pelengkap. Tidak mengherankan, lagi pula, kualitasnya terlalu tinggi. Segel besi hitam yang retak dan tombak dewa emas menyerbu ke dalam tumpukan senjata ajaib, tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan mulai melahap kekuatan spiritual banyak senjata ajaib dengan panik. Dengan suara, krek, banyak pedang terbang hancur di tempat. Bagian-bagian penting ditelan, dan bagian-bagian yang tidak berguna berubah menjadi besi pecah dan terciprat keluar. Jika kultivator lain melihat kejadian seperti itu, mereka pasti akan mengumpat dengan keras, mengatakan bahwa ini benar-benar tindakan yang sia-sia. Sungguh sia-sia menghancurkan begitu banyak harta karun seperti ini. Orang dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar kekuatan spiritual berkumpul dan dilahap habis oleh dua harta karun sihir kuno. Retakan di tubuh mereka perlahan sembuh, seolah-olah mereka menggunakan kekuatan gunung harta karun sihir untuk menyembuhkan luka. Sambil mengunyah kacang gula, si kecil Keke memandang kedua senjata ajaib itu dengan rasa iri. Ingin sekali ia bisa menggigitnya sedikit untuk mencicipinya. Haha, makhluk kecil, makan saja kacang manismu dengan patuh. Pesta seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau nikmati. Wu Tian tertawa terus-menerus, dan puluhan pedang terbang menghilang saat dia berbicara. Iya, Keke sangat tidak puas, seolah mengatakan bahwa semua ini disita olehnya. Ia mengambil pedang dari surga yang hilang dan menusuk kedua harta ajaib itu. Pedang itu menusuk ke arah mereka, yang sungguh membuat kedua prajurit iblis itu ketakutan dan mereka pun segera diam. Senjata ajaib seukuran gunung itu dilahap habis oleh Golden Divine Halberd milik Black Iron Seal Tiger dalam waktu kurang dari setengah jam, meninggalkan tumpukan tembaga bekas, besi busuk, dan batu giok yang pecah. Intisari dan kekuatan spiritualnya sudah tidak ada lagi. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan lonceng Dewa Kaisar Abadi yang disegel di ruang titik akupuntur, lalu berkata kepada
Dua harta ajaib itu, bisakah kau melahap kekuatan spiritualnya? Petik 2. Ya, tetapi kau butuh bantuan. Sekarang sudah disegel, dan sedang tidur nyenyak. Ia hanya memiliki sedikit naluri untuk melindungi dirinya sendiri. Segel besi hitam dan tombak Dewa Emas tampak sangat penuh harap, dan kata-kata mereka sangat bersemangat. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Tangan dewa menamparkan dengan kekuatan besar. Lonceng dewa yang bersinar terang ke langit mengeluarkan suara, dentang, yang keras, dan suaranya menyebar hingga ratusan mil. Kemudian terdengar suara gemuruh yang keras, tangan langit milik Xiao Chen terus berjatuhan, menyebabkan munculnya retakan pada badan lonceng, dan akhirnya meledak dengan suara dentuman yang keras. Harus saya katakan bahwa ini memang harta karun spiritual yang tak terbayangkan. Setiap kali rusak, ia menjadi jauh lebih kuat setelah disusun kembali, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya juga secara bertahap dilepaskan. Tanahnya ditutupi pecahan-pecahan jam emas, bersinar terang, seolah-olah ada mutiara yang bergulir. Segel besi hitam dan tombak ilahi emas begitu bersemangat hingga mereka meraung dan bergegas maju, melahap makanan dengan panik. Energi spiritual yang tak terbatas diserap oleh mereka. Hal ini sekali lagi membuat Keke kecil sangat iri, dan Qingqing tidak dapat menahan tawa, jadi dia memberinya Ganoderma peri. Saat kekuatan spiritual terserap, semua pecahan emas itu menjadi redup, tetapi kemudian meledak dengan cahaya ilahi yang melesat ke langit, dan semua pecahan itu bergerak pada saat yang sama, dan mereka disusun kembali dengan cepat. Apakah itu tidak akan pernah hancur? Tanya Xiao Chen. Tombak emas ilahi menjawab, lonceng ini disebut lonceng surgawi abadi. Bahkan seorang leluhur setengah tidak dapat menghancurkannya. Lonceng ini selalu disegel. Setiap kali lonceng ini rusak, meskipun kekuatan spiritualnya hilang, itu juga sama saja dengan merusak segelnya. Suatu hari lonceng ini akan sepenuhnya bangkit, dan kekuatan spiritualnya dapat diisi ulang. Lalu apakah aku tidak membantunya? Wu Tian berkata, ya, kecuali jika kamu menyempurnakannya secara perlahan, dan ketika ia terbangun, kamu akan memiliki kendali penuh atasnya. Tapi, apakah kamu punya waktu? Aku benar-benar tidak punya waktu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku ingin menghancurkan harta spiritual dan membiarkanmu pulih secepat mungkin? Kami tahu itu bukan hal yang baik. Aku tanda pagar persen tanda pagar persen. Sebenarnya, kedua harta ajaib itu telah siap secara mental dan tahu bahwa pertempuran itu tidak lama lagi. Lonceng Dewa Kaisar Abadi memang merupakan benda suci. Setelah hancur beberapa kali berturut-turut, kekuatan spiritual yang luar biasa yang diberikannya tidak terbayangkan. Pada akhirnya, Xiao Chen harus menggunakan 7 langkah melawan naga, tangan dewa, dan pedang untuk menghancurkannya. Segel besi hitam dan tombak ilahi emas telah menyerap cukup kekuatan, dan semua retakan di tubuh mereka akan disembuhkan. Dan pada saat inilah lonceng Dewa Kaisar Abadi berubah menjadi air emas, menyatu dengan bumi, dan menghilang. Kurasa jika orang ini dihancurkan 1 atau 2 kali lagi, dia akan benar-benar terbangun. Itulah kesimpulan dari Golden Divine Halberd. Setelah Perang Dunia Pertama, orang-orang di seluruh dunia ketakutan ketika berbicara tentang Xiao. Meskipun ia tidak terkalahkan dalam kekuatan tempur, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melawannya, tidak ada seorang pun yang berani melawannya, dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengambil tindakan untuk bersaing dengannya. Ini dapat dianggap sebagai jenis tak terkalahkan yang berbeda. Xiao Chen tidak membuang banyak waktu dan langsung pergi ke istana Kekaisaran Yanjing, memegang tombak emas suci dengan niat membunuh, jelas datang untuk membunuh orang. Namun, seluruh istana berwarna putih, semua orang mengenakan pakaian biasa, dan suara tangisan memenuhi seluruh kediaman kerajaan.
Zhao Liner benar-benar meninggal, tiba-tiba meninggal dalam semalam. Xiao Chen tentu saja tidak mempercayainya, dan melangkah menuju istana mausolem. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Sekarang, semua orang di dunia mengenal bintang pembunuh Xiao Chen. Bahkan murid langsung Banzu harus menghindarinya, apalagi yang lain. Xiao Chen langsung menggunakan tombak dewa untuk membelah peti mati itu, dan menemukan mayat wanita berdarah di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan menyelidiki dengan indera spiritualnya, dan menemukan bahwa tidak ada jejak jiwa yang tersisa, dan itu benar-benar musnah. Bagaimana Zhao Liner meninggal? Semua orang di sekitar sedang menghadapi musuh besar. Seorang penjaga gemetar ketakutan berkata, "Tadi malam, cahaya suci jatuh dari langit. Yang mulia terluka di tempat dan meninggal. Kebetulan sekali kematian seperti itu. Aku tidak percaya." Xiao Chen mendengus berat. Dalam satu hari, berita itu menyebar ke 9 provinsi. Permaisuri telah meninggal dunia dan seluruh negeri berduka. Zhao Liner meninggal tiba-tiba, dan hampir tidak ada yang menduga. Semua orang setuju bahwa dia dibunuh oleh Xiao Chen. Meskipun para kultivator yang kuat tidak takut pada raja-raja di bumi, mereka pada umumnya tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Bagaimanapun, dampaknya terlalu besar. Dan sekarang Xiao Chen membunuh orang di mana-mana, tak terkalahkan. Murid Banzu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka, dan darah tertumpah sejauh ribuan mil. Kemudian dia menerobos masuk ke istana sendirian. Seluruh dunia berduka, dan aura pembunuh mencapai 9 surga. Keganasannya tak tertandingi di dunia. Nama bintang iblis sebanding dengan raksasa kuno. Dan pada saat inilah Xiao Chen berhasil melewati malapetaka kematian lainnya dan maju ke tingkat ketujuh nirvana. Pintu menuju harta karun tubuhnya terbuka lebar dan potensinya dilepaskan. Hal pertama yang dia lakukan setelah mencapai tingkat kultivasinya adalah menghancurkan kuil-kuil dengan pedangnya. Hanya dalam beberapa hari, semua kuil di tanah Jiushu hancur dan musnah sepenuhnya. Pada saat yang sama, ia mencari keberadaan murid-murid Banzu dan menaklukkan semua arah. Ia memandang rendah dunia dan siapapun yang berani melawannya akan dikalahkan. Meskipun ia bukan orang kuat yang tak tertandingi, ia benar-benar tak terkalahkan di dunia. Selama 3 bulan penuh, dunia sunyi senyap. Xiao Chen telah mengalahkan semua sekte besar dan membungkam mereka, dan tidak ada yang berani melawannya. Bagi banyak praktisi, ini adalah zaman kegelapan. Seorang pria melanda dunia dan bahkan membungkam semua orang di dunia. Itu benar-benar masa yang mengerikan. Ini adalah era yang dimiliki satu orang. Tidak ada seorang pun yang mampu melawannya di tanah Jiushu lagi. Xiao Chen tidak terkalahkan di seluruh dunia. Namun saat ini ia merasa waktunya tidak cukup dan ia belum dapat menemukan semua musuh. Ia ingin melenyapkan semua bahaya yang tersembunyi bagi Keke dan teman-temannya karena ia tahu waktunya sudah hampir habis. Hu Ben harus dieksekusi, putra Dewa Matahari harus dibunuh, Ye Xiao juga harus disingkirkan, begitu pula Dewa Emas dari Sekte Chan. Masih banyak musuh yang sebenarnya, tetapi mereka semua bersembunyi, yang membuatnya sangat khawatir. Selain itu, orang-orang seperti Zhao Liner belum sepenuhnya tersingkir, sungguh disayangkan. Musuh tidak ada habisnya dan tidak dapat dibunuh, begitulah perasaannya. Meskipun dia dapat menyapu dunia saat ini, dia tidak berdaya untuk memusnahkan semua musuh. 9 lampu kuno dinyalakan di atas Kyushu, dan energi spiritual di dunia manusia berkembang pesat, seolah-olah segel Kyushu telah sepenuhnya terangkat. Xiao Chen jelas merasakan bahwa perubahan drastis sudah dekat dan nampaknya akan terjadi kapan saja. Dia mendesah. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi dia tidak berdaya.
Dia sangat pendiam hari itu. Qingqing selalu memiliki senyum di wajahnya. Tetapi pada saat ini dia menghela nafas dan berkata, banyak bidang dari 4 arah dunia adalah milik dunia manusia, dan sekarang perlahan-lahan kembali, dan dunia nyata secara bertahap dipulihkan. Tuan Taihao mengatakan bahwa pembalikan surga dan realitas adalah hal yang buruk. Sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Petik 2. Qingqing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, jangan berbohong kepada saya. Menyebabkan masalah di masa depan. Hati-hati dengan Raja Singa Emas berkepala 3. Aku selalu merasa bahwa dia adalah ancaman besar. Kemungkinan besar dia sudah datang ke dunia manusia. Xiao Chen tampak khawatir. Dia tahu betul betapa mengerikannya Raja Singa Emas itu. Dari segi potensi, tampaknya dia tidak jauh lebih buruk daripada Keke. Mau-mau kuning, binatang kecil itu mengusap matanya yang besar, benar-benar terjaga, dan berkata, ya. Itu artinya aku tidak takut. Qingqing, kamu harus menjaganya baik-baik mulai sekarang. Qingqing mengangguk tanpa mengatakan apapun, semuanya dikatakan tanpa kata-kata. Selamat tinggal. Sambil berbicara, Xiao Chen menghilang begitu saja, tanpa jejak. Dia pergi begitu tiba-tiba sehingga meskipun Qingqing dan Keke sangat cepat, mereka tidak dapat mengejarnya. Ah! Binatang kecil itu berteriak cemas dan mengejar Xiao Chen melintasi angkasa, namun ia sudah kehilangan jejak Xiao Chen. Qingqing juga memanggilnya pelan, tetapi tidak mungkin dia bisa menyusulnya. Xiao Chen ingin menghadapi kematian sendirian dan tidak ingin menambah kesedihan mereka. Aku, leluhur setengah ilusi, ada di sini untuk mengantarmu ke akhirat. Di atas 9 provinsi, 9 lampu menerangi 9 langit. Bayangan yang turun ke dunia manusia, seperti kota mati dan pulau naga, semuanya terguncang. Bab 344, Darah dan Air Mata Dewa Leluhur. Xiao Chen berdiri di langit di atas Jiushu ketika gelang giok ungu pusaka keluarganya tiba-tiba meledak. Kilatan cahaya keemasan menyambar dan mengalir deras ke Sungai Kuning di bawahnya. Sungai Kuning meraung seperti naga raksasa yang menari. Setelah air Sungai Kuning mengalir deras ke Laut Cina Timur, cahaya keemasan cemerlang tak berujung terkondensasi di lautan luas. Itu adalah bola naga leluhur naga yang telah hancur di laut, berkumpul menuju pulau naga dari segala arah. Sekarang, kota-kota besar, lembah-lembah yang dalam, padang pasir, gunung-gunung yang indah, DCB, yang telah menyeberang secara bertahap telah muncul di seberang lautan, dan satu-satunya pulau naga yang belum benar-benar muncul juga telah tiba pada saat ini. 10.000 naga meraung dan pulau naga pun terbuka. Semua bayangan besar yang datang dari seberang batas benar-benar turun ke dunia manusia. Pada saat ini, dunia manusia tampaknya telah berkembang pesat. Banyak daerah yang belum pernah ada sebelumnya muncul di luar negeri, dan beberapa tempat bahkan terhubung ke Kyushu. Pada saat ini, energi spiritual sangat kuat, tidak hanya di Kyushu, tetapi juga di wilayah barat yang lebih jauh. Segel sebelumnya telah terlepas pada saat ini, dan energi spiritual memenuhi langit dan bumi, menciptakan kembali pemandangan tanah suci untuk kultivasi manusia di zaman kuno. Pada saat yang sama, 9 lentera kuno yang selalu menyala di langit dengan cepat berkumpul bersama, dan kemudian bergegas menuju Yongzhou bersama-sama. Sebuah prasasti batu besar muncul lalu menghilang di angkasa, berdiri tegak bagaikan sebuah gunung raksasa, dengan awan dan kabut yang membumbung tinggi, sehingga mustahil bagi penduduk bumi untuk melihatnya. Xiao Chen datang ke sini seolah-olah dia dipanggil. Dia menyadari bahwa ini adalah monumen Sungai Kuning kuno. Dia merasakan perubahan waktu, seolah-olah semua keabadian telah terkondensasi di depan matanya dan kemudian berlalu begitu saja.
Jantungnya berdebar kencang, kata-kata sulit diungkapkan, dia berdiri diam, menatap monumen surgawi. Akhirnya, Xiao Chen menyaksikan monumen surgawi semakin redup, lalu menghilang sepenuhnya di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, dia merasakan gerakan aneh datang dari arah Yongsu. Monumen langit di atas kota mati itu tampak menjulang ke udara dan hendak terbang menjauh. Benar saja, sesaat kemudian, sebuah monumen besar surganya melesat ke titik tertinggi Jiushu, berdiri di depan Xiao Chen, dan hendak memudar. Angin kencang bertiup, dan bunga-bunga mulai berjatuhan dari langit. Sesaat kemudian, seorang cendekiawan setengah baya mengenakan pola bagua, kipas bulu dan syal, serta tampak anggun dan berkelas, datang berjalan di atas awan. Xiao Chen menyadari bahwa ini adalah peramal yang ditemuinya di Yanjing. Dia berjalan langsung ke arah Xiao Chen dan berkata, "Aku di sini untuk mengantarmu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Kita akan pergi ke kota orang mati untuk merekrut roh-roh heroik dan menggunakan 100.000 prajurit yang mati untuk menghancurkan dewa-dewa palsu." Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah tahu siapa orang ini. Satu-satunya yang mengenakan 8 diagram adalah Raja Wen dari Zhou di zaman kuno. Fuxi menciptakan Xiantian Yi, juga dikenal sebagai Xiantian Bagua. Senong menciptakan Lianshan Yi, juga dikenal sebagai Lianshan Bagua. Suan Yuan menciptakan Guizhang Yi, juga dikenal sebagai Guizhang Bagua. Raja Wen dari Zhou, Ji Chang, merangkum pengalaman para pendahulunya dan menciptakan 64 heksagram kitab perubahan. Dalam hal kemampuan kalkulasi, hanya sedikit orang di dunia yang dapat menandinginya kecuali para dewa leluhur. Apakah kamu punya keinginan yang belum terpenuhi? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat dia melihat prasasti batu di langit perlahan menghilang, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat menyapu dari arah Yongsu, seakan memanggilnya maju. Boom! Di Laut Cina Timur yang jauh, cahaya terang meledak dari klan perang, dan aura pembunuh melesat langsung ke langit, seolah-olah mereka merasakan bahwa langit dan bumi sedang mengalami perubahan drastis. Di atas Pulau Naga, terdengar suara auman naga yang membuat lautan luas menjadi ganas. Naga barbar itu terbangun dan mendapatkan kembali nama ilahinya. Bukan naga leluhur baru yang mengangkat segel klan naga, tetapi kekuatan naga leluhur yang telah meninggal dari Sungai Kuning. Cahaya yang tak berujung meledak dari seluruh Jiushu dan luar negeri, dan dari semua tempat rahasia. Ini adalah ekspresi naluriah orang kuat terhadap ketidaknormalan langit dan bumi. Semua orang merasakan aura penghancur meletus ke arah Yongsu. Darah merah terang mengalir dari dahi Xiao Chen. Pola sihir di tengah melonjak, lalu ruang gelap terbuka. Kota mati yang diselimuti kabut hitam memperlihatkan bayangan kabur, seolah-olah berada tepat di depan. Dia melangkah maju dan menghilang ke langit dalam sekejap, dan tanah Kyushu bergetar. Saat berikutnya, Xiao Chen muncul di tembok kota mati. Dunia tampak telah jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah tirai hitam besar menutupi segalanya, membuat mustahil untuk melihat tangan seseorang di depan wajahnya. 9 lampu kuno terus menyala, turun dari langit dan hinggap di atas kota yang mati. Mereka membuat kota besar dalam kabut hitam yang bergulung-gulung itu menjadi kabur dan tampak sedikit menyeramkan. Awan dan kabut membumbung tinggi, dan terjadilah kerusuhan di dalam kota yang mati itu. Bangunan-bangunan berguncang, seolah-olah ada tahanan di setiap ruangan yang berusaha melarikan diri. Adapun jalan-jalannya, sudah dipenuhi dengan bayang-bayang pekat, seolah-olah ada dewa kematian yang tak terhitung jumlahnya berjalan-jalan. Ada juga banyak makhluk besar yang melangkah dengan berat. Melalui cahaya redup, orang bisa melihat bayangan mereka yang seperti gunung dengan sisik yang sangat menakutkan.
Mereka sebenarnya adalah naga liar dan berbagai binatang raksasa yang belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Tampaknya ada setan yang menakutkan di tengah kota yang mati itu. Cahaya hitam melesat lurus ke langit, memancarkan gelombang fluktuasi yang besar. Suara lonceng terdengar, dan lonceng kematian pun berbunyi. Disitulah monumen surgawi telah menekan tempat itu. Jelas bahwa cahaya hitam itu berasal dari sumur iblis, yang disebut jurang dosa. Lonceng berdentang di antara langit dan bumi, tanah 9 provinsi berguncang, dan orang-orang kuat di dunia panik. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah masa lalu yang kekal terulang di masa sekarang, dan banyak hantu muncul kembali di dunia. Raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi membelah ketidaktahuan yang suram, dan dunia dipenuhi dengan harapan hidup. Dia adalah tulang punggung bumi. Leluhur kita berjuang di hutan belantara, mengorbankan nyawa dan menumpahkan darah demi meneruskan harapan hidup, menembus duri, membuka jalan untuk bertahan hidup, satu demi satu, daging dan darah mereka berlumuran lumpur, dan tumpukan mayat menuntun ke masa depan yang gemilang. Lagu-lagu kuno bergema di kejauhan, dan lagu-lagu yang sunyi dan berdarah bergema di seluruh 9 provinsi. Titik 2, 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 titik 2. Xiao Chen berdiri di atas kota mati, dan tanpa disadari, air mata mengalir di wajahnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kau ingat bahwa ada nama yang disebut Tian Huang? Harapan leluhurmu mengalir dalam darahmu. 8 jenis suara surgawi bergema serempak di platform lumpur kuning, bergetar keluar dari ruang akupuntur dan membawa Xiao Chen ke kota mati. 9 lampu ajaib menukik turun dari langit, mengelilinginya, dan cahayanya yang terang melesat lurus ke langit. Boom! Kota mati itu berguncang. Dan pasukan yang berjumlah 100.000 orang tewas meraung, mengguncang 9 provinsi. Di kota yang megah itu, semua jalan berkilauan dengan cahaya dingin. Meskipun baju besi kuno itu tertutup debu, momentum para prajurit tetap ada. Mereka melambaikan senjata perunggu berkarat di tangan mereka, dan aura pembunuh berkumpul di jalan-jalan kuno. Ini adalah pria kuat sesungguhnya yang dulunya tersesat di kota mati, tetapi sekarang dia tampaknya telah melupakan segalanya dan menjadi anggota pasukan kematian. Di langit yang jauh, Raja Wen dari Zhou menangis terseduh-seduh setelah mendengarkan balada kuno Ji Chang, dan berkata, tahun-tahun yang tak berujung lalu, yin dan yang terbalik, dunia nyata rusak parah, dan nenek moyang kita pergi ke dunia lain dalam keputusasaan. Kota mati muncul kembali, dan kali ini akan memberontak, dan mereka yang mati akan menjadi ilusi. Kota mati tidak lagi sunyi, seolah-olah telah dibangkitkan. Meskipun diselimuti awan tebal dan kabut, bayang-bayang perang yang tak berujung masih dapat dilihat bergerak. Cahaya hitam melesat ke langit, dan sumur ajaib di tengah kota mati itu menyembur keluar. Itu adalah jurang tak berdasar yang tampaknya memiliki kekuatan sihir tak terbatas, dan memancarkan requiem yang mengerikan. Lonceng kematian berbunyi di seluruh bumi, dan semua leluhur setengah dipanggil untuk mati. Asli, Tong Tian, Dewa Matahari, Harimau Putih, titik. Suara lonceng yang panjang dan jauh mengguncang langit dan bumi. Meskipun tidak ada teriakan sungguhan yang dibuat, banyak semi leluhur merasa seperti dipanggil oleh suatu suara. Saat ini, bukan hanya dunia manusia yang sedang kacau, tetapi juga dunia keabadian dan dunia kultivasi. Yang lebih buruk, tampaknya langit dan bumi akan segera hancur. Konon katanya semua ilusi tidak akan ada lagi, yang mana jauh dari kebenaran. Selain dunia manusia, berapa banyak lagi yang akan tersisa pada akhirnya? Suatu kekuatan yang tak tertahankan melonjak dari sumur ajaib di kota mati,
secara paksa memanggil Kaisar Suci Harimau Putih, Dewa Suci Tiga Bayi, Dewa Suci Matahari, dan yang lainnya. Xi, Tongtian, Zunti dan yang lainnya tidak melawan dan semuanya menanggapi panggilan tersebut karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Pada saat ini, jika banyak leluhur setengah bergabung untuk melawan, mungkin masih ada harapan. Kaisar Harimau Putih dan Dewa Matahari adalah yang pertama bergegas. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerang Xiao Chen dari langit jauh di luar kota mati. Matahari bersinar dengan cahaya terang dan menghantam Xiao Chen, sementara mantra di langit turun seperti kekuatan yang luar biasa, menyelimuti Xiao Chen. Xuan Huangqi dari Huang Nitai melonjak ke langit, menghalangi semua serangan dan mencegahnya melukai Xiao Chen sedikitpun. Tentu saja, ini baru permulaan. Jembatan kematian Tongtian muncul, dan setengah leluhur lainnya turun. Sebuah jembatan mati besar jatuh dari langit dan menghantam Xiao Chen dan Huang Nitai. Tentu saja tidak mungkin untuk mengenainya, tetapi target sebenarnya dari jembatan batu kuno itu adalah sumur ajaib, jadi jembatan itu langsung jatuh ke bawah. Boom! Yongzu bergetar, seolah-olah kawah gunung berapi telah meletus. Energi dahsyat di sumur ajaib itu mengalir deras, dan jembatan kematian Tongtian pun secara alami terhempas, dan awan serta kabut yang tak berujung pun membumbung tinggi. 9 lampu kuno berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang. Xiao Chen dengan jelas melihat sosok yang terguncang keluar dari jurang. Tubuh kekar itu telah menegang, dan jatuh langsung ke ruang kosong di sebelah sumur ajaib. Ya Chao, teriakan datang dari langit, dan seorang setengah leluhur mengenali identitas mayat itu. Setelah tersesat di jurang selama bertahun-tahun, akhirnya hari ini aku melihat langit lagi, namun dewa leluhur telah tiada. Sebelum leluhur setengah ilusi itu dihancurkan, tubuh asli dewa leluhur muncul terlebih dahulu. Ini bukan pertanda baik. Di langit yang jauh, Raja Wen dari Zhou mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada dewa leluhur yang masih hidup? Bahkan jika mereka selamat, apakah mereka masih mereka? Dalam sekejap, lebih dari selusin leluhur setengah telah tiba, dan mereka semua menatap tubuh Ya Chao. Lalu terdengarlah teriakan, dan mereka semua berlarian, mencoba meraihnya. Lumpur kuning kering adalah plasma darah bumi, dan gunung-gunung mayat adalah kesedihan para leluhur kita. Ribuan tahun kemudian, sitar dan harpa berbunyi harmonis, dan senar dan bambu berbunyi merdu, memuji kemakmuran abadi Dao Suci. Siapa yang masih ingat, balada kuno itu berbunyi, dan air mata darah mengalir di wajah mayat Ya Chao yang kaku, dan kemudian meledak dengan keras, dan daging serta darah yang hancur mengalir ke platform lumpur kuning, mengembun di atasnya, dan berubah menjadi lumpur kuning. Xiao Chen tidak pernah merasa sebegitu sedihnya seperti hari ini. Perasaan tertekan yang tak terlukiskan membuatnya ingin menangis. Dia bergumam, bisakah darah dan air mata leluhur kita menggerakkan hati besimu? Pada saat ini, manusia batu yang hancur di tubuh Xiao Chen tampaknya dibangunkan oleh balada kuno. Ia terbangun dari keadaan bersila dan berdiri. Anggota tubuh Xiao Chen mengeluarkan suara, krek tulang patah, dan manusia batu yang patah itu menyatu dengannya dari dalam keluar. Lengan dan kakinya benar-benar membatu, dan 4 pedang melompat keluar dari ruang akupuntur dengan sendirinya, memancarkan sinar pedang yang membumbung ke langit. Bab 345, Akhir Bansu. Terdengar suara retakan dari tulang-tulang Xiao Chen, dan anggota tubuhnya benar-benar membatu, menyatu menjadi satu dengan manusia batu yang hancur. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak terbatas ketika dia mengangkat tangan dan kakinya. Keempat pedang itu benar-benar memancarkan sinar pedang sendiri dan mengelilinginya.
Xiao Chen merasa sangat tertekan dan meraih pedang dan menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Ketika pedang murka itu keluar, gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan warnanya. Cahaya pedang yang cemerlang itu bagaikan galaksi yang berputar kembali. Bahkan di tempat jahat seperti kota mati, cahaya itu meletus dengan energi yang merusak dan membelah Kaisar Suci Harimau Putih menjadi dua. Raungan. Kaisar Suci Harimau Putih meraung, dan warna-warna keberuntungan muncul di sekelilingnya. Pola-pola suci Harimau Putih muncul, seperti mantra sihir kuno atau buku surgawi yang tidak dapat dipahami. Pola-pola itu berubah menjadi entitas dan tertanam di langit, lalu menyelimuti dirinya. Namun, setelah pedang itu diayunkan hari ini, cahaya pedang yang meledak sangat dahsyat dan tidak bisa dihancurkan, dan sebenarnya tidak dapat dihentikan. Garis-garis tanda suci Harimau Putih yang muncul di langit terputus satu persatu dan berguguran seperti bunga layu. Cahaya pedang itu sekuat gemuruh ombak empat lautan, dan benar-benar menyapu Kaisar Suci Harimau Putih dengan satu pedang. Kaisar Suci Harimau Putih memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia berhenti di udara di atas kota mati dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras untuk menekan ke bawah. Telapak tangannya yang besar seperti gunung kecil, dan langit bergetar saat diayunkan. Energi pedang melesat ke langit. Xiao Chen berdiri di atas panggung lumpur kuning, seperti pendekar pedang yang tak tertandingi, dan mengayunkan pedangnya secara diagonal ke atas. Cahaya yang menyilaukan langsung menembus lubang berdarah di telapak tangan raksasa itu, menyebabkannya mundur dengan cepat dan hampir terpotong. Manusia batu dan Xiao Chen menjadi satu, memberinya kekuatan tak terbatas. Ia merasa bisa memetik bintang dan menangkap bulan, serta mengguncang langit. Ia belum pernah sekuat sekarang. Berjuang, bertarung. Tidak perlu berkata apa-apa lagi pada titik ini, kita butuh pertempuran terakhir. Mungkin, Xiao Chen tidak perlu benar-benar bertindak, kekuatan penghancur akan secara otomatis menemukan Bansu, tetapi dia perlu melampiaskannya. Balada kuno itu terngiang di telinganya, membuatnya merasa jantungnya bergetar. Sekarang manusia batu yang hancur itu telah terbangun, memberinya kekuatan tak terbatas. Jika dia tidak dapat bertarung secara pribadi saat ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Para leluhur lainnya tidak terkejut dengan hal ini. Tampaknya tidak peduli bagaimana orang yang mengendalikan platform lumpur kuning itu bertindak, tidak ada yang mengejutkan. Mereka menyerang pada saat yang sama, para leluhur setengah bergerak bersama-sama. Itu adalah kehancuran dunia yang sesungguhnya melanda Xiao Chen. Platform lumpur kuning itu berguncang, dan energi hitam dan kuning menyelimutinya, melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, 9 lampu terang di sekelilingnya menerangi langit, dan sinar cahaya yang cemerlang memenuhi sekeliling Xiao Chen, membuat semua serangan tampak seperti fata morgana di dalam air dan terhalang di luar. Pemandangan itu sangat mengejutkan. 9 lampu itu begitu ajaib sehingga mereka dapat sepenuhnya bertahan melawan serangan Bansu. Namun, dapat dilihat bahwa Zunti, Yuan Shi, Tongtian dan yang lainnya tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka. Sasaran mereka yang sebenarnya adalah sumur sihir. 7 atau 8 leluhur setengah bersama-sama mengendalikan jembatan kematian Tongtian dan meledakkannya lagi. Ada peluang TR sembunyi di balik bahaya. Dengan bantuan kekuatan jurang, gunakan jembatan kematian untuk membuka jalan menuju surga purba. Teriak sang matahari suci. Bagi mereka, saat kematian mendekat, ia juga membawa serta jalan terang yang membuat mereka bergegas masuk ke dalam api dan berjuang melawan jurang dosa. Dang! Lonceng kematian berdentang di seluruh Kyushu. Cahaya hitam yang muncul dari sumur sihir hitam tiba-tiba menyapu langit di atas kota mati.
Seorang leluhur setengah dari dunia kultivasi menjerit dan tersapu ke dalam cahaya hitam. Dia tercabik-cabik dalam sekejap mata dan kemudian tenggelam ke dalam jurang seperti lubang tanpa dasar. Kehancuran akhirnya dimulai. Akhir dari dewa palsu telah tiba, dan bel kedua telah berbunyi. Para leluhur setengah di kota mati itu aman, tetapi seorang leluhur setengah yang bersembunyi jauh di luar negeri langsung ditangkap. Saat ia terbang keluar dari saluran angkasa, tubuh dan jiwanya hancur, dan ia berubah menjadi hujan ringan dan menghilang dari dunia. Lahir di hati manusia, dan menjadi abu dalam ketiadaan. Pada saat yang sama, dunia runtuh ke segala arah. Tidak ada gunanya bersembunyi dimanapun, karena ilusi pada akhirnya akan hancur. Bertahun-tahun yang lalu, dunia maya berkembang pesat dan dunia nyata mengalami kerusakan parah. Banyak gunung dan sungai di atas 9 provinsi tertahan di 4 penjuru dunia, dan banyak manusia mengikuti dan pindah ke tempat lain. Di kota mati, jantung Xiao Chen berdegup kencang dan darahnya mengalir deras. Harapan leluhurnya mengalir dalam darahnya. Platform lumpur kuning di bawah kakinya berkedip-kedip dengan cahaya lembut. Dia mendongak ke langit dan mengeluarkan lolongan panjang. Kata-kata suci kuno di dahinya berdetak kencang, dan seluruh kota mati mendidih. Memanggil arwah para pahlawan yang telah gugur, 100.000 prajurit yang telah gugur dengan bendera berkibar, kabut hitam mengepul ke angkasa, membanjiri area di sekitar sumur sakti, memisahkan dan mengepung banyak semi-leluhur. Sebenarnya di dalam dirinya tersimpan semangat juang yang tak lebih lemah dari semangat juang seorang leluhur setengah, yang mengoyak langit dan bumi, dengan suaranya mengguncang 9 langit, dan peperangan pun terjadi. Yang menakutkan adalah bahwa kekuatan tempur pasukan kematian ini tidak akan pernah berkurang. Bahkan jika mereka dihancurkan berkeping-keping oleh semi-ancestors, mereka akan pulih dalam sekejap di kota mati dan naik ke langit lagi. Mereka bersama kota mati. Pada saat ini, sebuah telapak tangan raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter, memancarkan cahaya kabur dan kacau, menghantam dengan momentum yang tak terhentikan, seketika mengubah pasukan yang tewas menjadi abu. Hasil yang mengerikan pun terjadi. Para prajurit yang tewas benar-benar berubah menjadi abu dan tidak pernah muncul kembali. Itu adalah telapak tangan raksasa yang menjulur dari langit, jauh lebih mengerikan daripada metode Bansu. Ia menekan ke bawah sesuka hati, dan tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Hanya Xiao Chen yang selamat dan sehat di atas sumur ajaib, sedangkan yang lainnya berubah menjadi debu dan jatuh. Sebuah tangan raksasa terjulur dari langit yang jauh, meraih jembatan kematian setinggi langit, dan kemudian menekannya ke arah sumur iblis. Boom! Jembatan batu kuno itu ternyata terhalang di sumur ajaib. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual dahsyat yang turun dari langit tampaknya menghancurkan dunia, menyebabkan semua makhluk hidup gemetar. Cahaya ilahi yang mengejutkan terbang dari luar angkasa dan memotong tangan raksasa itu. Gelombang spiritual kuat lainnya menyebar dari luar angkasa. Tidak ada cipratan darah dari tangan raksasa itu hanya hantu, tetapi ia juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, sungguh mengejutkan. Bayangan telapak tangan menghilang, dan dua fluktuasi spiritual yang menindas Jiushu juga memudar pada saat yang sama. Di langit yang jauh, dua bola cahaya kabur saling berhadapan. 2.2.2.2.2. Apakah kamu begitu yakin? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di langit, bintang-bintang berguncang, dan seekor naga leluhur sepanjang 10.000 kaki terbang mendekat dan juga berubah menjadi bola cahaya dan berdiri di tengah pemandangan, berkata, "Sejak generasiku memimpin klan naga, aku bersikap netral dan menonton dengan dingin, dan aku merasa bersalah.
Kali ini pertempuran antara yang asli dan yang palsu telah dimulai lagi. Aku harus melakukan bagianku. Kamu menghancurkan tubuhmu sendiri yang rusak dan berpura-pura memasuki surga prasejarah. Apakah kamu menunggu hari ini? Bola cahaya itu sangat kosong, dan sebuah suara tenang datang darinya, berkata, salah satu dewa leluhur dari dunia lain belum pergi, dan akan datang. Senong, naga leluhur dari generasi sebelumnya, kamu hanya meminjam cangkang untuk bangkit kembali, dan kamu harus dihancurkan hari ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi dewa leluhur di bawahku. Pada saat ini, bola cahaya lain terbang mendekat dan berkata, kamu harus dihancurkan. Suara surgawi yang agung mengguncang seluruh langit. Seluruh Kyushu berguncang karena kota yang mati itu, tetapi orang-orang tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih penting telah terjadi di luar angkasa yang jauh. Tidak seorang pun tahu bahwa dewa leluhur umat manusia sedang bertempur dalam pertempuran sengit dengan mempertaruhkan nyawanya, yang tampaknya ditakdirkan menjadi tragedi. 100.000 pahlawan bertarung melawan setengah leluhur di kota mati, dan aura pembunuh mencapai langit. Jembatan kematian Tongtian ditekan ke dalam sumur ajaib oleh tangan raksasa sebelumnya. Dengan upaya bersama para leluhur, mereka sebenarnya akan membuka jalan menuju surga primitif. Sebuah jalan emas menjulang. Namun, saat lonceng kematian berbunyi, dua leluhur setengah lainnya berubah menjadi abu, dan bahkan pemimpin Tongtian hampir jatuh ke dalam sumur ajaib. 100.000 pasukan kota mati memenuhi langit. Xiao Chen dikelilingi oleh ratusan prajurit surgawi dan prajurit hantu, bertarung bersamanya. Semangat juang yang tak ada habisnya mengelilingi banyak leluhur setengah. Platform lumpur kuning yang dibentuk oleh daging dan darah dewa leluhur tampaknya memiliki hubungan khusus dengan sumur ajaib, yang sangat menahannya. Namun, itu dapat memastikan bahwa Xiao Chen tidak akan terluka saat berkeliaran di dunia semi-leluhur. Sebaliknya, 9 lampu kuno, seperti 9 jiwa abadi, mengelilinginya, memperlihatkan kekuatan pertahanan yang tak terbayangkan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Pertarungan semakin sengit. Banzu terpisah dan terkepung, tetapi ia tetap bertarung dengan gagah berani, mencoba membuka jalan menuju surga purba. Pada saat ini, Xiao Chen sedang mendengarkan balada kuno dan merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di luar langit. Dia sangat sedih. Platform lumpur kuning telah merasakan situasi dan mulai bergetar hebat. Ada hujan bunga yang berterbangan di langit, dan aku tidak tahu untuk siapa mereka menangis. Xiao Chen bergegas maju dan menebas Sanying Taijun dengan pedangnya. Anggota tubuhnya yang membatu meledak menjadi cahaya terang, menutupi seluruh kepala, dada, dan perutnya. Dalam sekejap, kekuatan magis 8 dunia ditampilkan. 8 dunia ilusi saling tumpang tindih, muncul di langit, dan menyelimuti Dewa Matahari. Setelah menyatu dengan manusia batu yang hancur, bukan saja kekuatan tempur Xiao Chen melonjak ke tingkat yang mengerikan, tetapi bahkan dunia 8 fase ini sangat berbeda dari sebelumnya, dan sebenarnya menjebak setengah leluhur di dalamnya. Makhluk surgawi dan makhluk duniawi menyatu, dan aura kacau meledak, menghancurkan matahari suci. Sebuah kitab suci kuno berputar cepat, menyapu cahaya ilahi penghancur yang tak berujung, menghancurkan kekacauan. Tetapi pada saat ini, panggung lumpur kuning itu mulai bergetar, dan suara surgawi yang agung bergema di 8 dunia satu demi satu, dengung, klik, gemuruh, kebisingan, dan gemeretak. Setiap fase memiliki suara surgawi, dan setiap fase memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Bahkan jika Roh Kudus Matahari memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, ia tidak dapat menunjukkannya. Ribuan sinar cahaya mengelilinginya,
berubah menjadi sorotan cahaya yang menyala-nyala yang menerangi seluruh kota mati dan membuatnya berguncang. Namun, manusia batu yang hancur dan platform lumpur kuning menekannya hingga putus asa dengan kekuatan mereka yang mengerikan. Bang! Tubuh Dewa Matahari Suci benar-benar runtuh di dunia 8 fase. 8 suara di dunia 8 fase terdengar bersamaan, menghancurkan tubuhnya. Ah! Teriakan Dewa Matahari mengagetkan semua leluhur setengah. Di langit yang jauh, putra Dewa Matahari, Olito, memimpin para ksatria Dewa Matahari dan melihat semuanya dengan jelas, tetapi mereka tidak berdaya dan gigi mereka hampir patah. Aku tidak percaya bahwa hari ini adalah akhir hidupku. Dewa Matahari Suci benar-benar memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Setelah tubuhnya hancur, ia disusun kembali di dunia 8 fase. Namun, semuanya sia-sia. Kekuatan manusia batu dan platform lumpur kuning itu mengerikan dan tak terbatas. 8 suara dan 8 fase bergetar bersamaan, dan dengan suara keras, tubuh dan jiwanya hancur sekali lagi. Sekalipun dia mampu menyusun kembali dirinya beberapa kali, jelaslah bahwa dia tidak akan mampu bertahan, sebab jiwanya semakin meredup dan akhirnya hancur. Pembunuhan terhadap semi-ancestor benar-benar terjadi. Xiao Chen mengguncang 8 fase dunia untuk beresonansi dengan 8 suara, dan melihat bahwa Dewa Matahari akan hancur baik secara fisik maupun jiwa. Kaisar Suci Harimau Putih, giliranmu. Xiao Chen tidak perlu lagi memperhatikan Dewa Suci Matahari yang sekarat dan bergegas maju sambil memegang pedang di tangannya. Pada saat ini, Kaisar Suci Harimau Putih menyerbu ke dalam pasukan kota mati abadi, mencoba mendekati jembatan mati Tongtian dan membuka jalan menuju surga prasejarah. Namun, pasukan kematian tidak mudah untuk dihadapi. Di antara mereka ada setengah leluhur sejati yang hilang di sini di masa lalu. Meskipun mereka sudah mati, kekuatan tempur mereka yang tersisa juga tak tertandingi. Setelah diselimuti oleh 8 fase dunia, Kaisar Suci Harimau Putih mengeluarkan raungan panjang, dan mantra muncul di langit. Pada saat yang sama, puluhan atau bahkan ratusan meteorit jatuh ke langit, mencoba menghancurkan segalanya di sini. Namun, sebagian besar meteorit berubah menjadi abu oleh cahaya hitam yang dipancarkan oleh sumur ajaib, dan hanya puluhan dari mereka yang melesat ke langit di atas dunia 8 fase. 8 ruang yang tumpang tindih itu tampak tak berujung, menampung segalanya. Terjadi ledakan keras, dan puluhan meteorit berubah menjadi debu dan menghilang sepenuhnya. Inilah kekuatan tubuh membatu yang tak tertandingi untuk mendominasi dunia 8 fase. Harimau Putih, hari ini aku akan mengantarmu ke liang lahat. Di dunia yang terdiri dari 8 fase, 8 senjata melayang di udara, bor batu, bola batu, segel besi hitam, tombak emas suci, dan 4 pedang, yang mengendalikan 8 arah. Di dunia 8 fase, tampak seolah-olah ada 8 Xiao Chen, masing-masing memegang senjata ampuh, mengelilingi Kaisar Suci Harimau Putih. Pedang perang bergetar, cahaya pedang yang melesat ke angkasa membuat bintang-bintang dan bulan tampak pucat jika dibandingkan, langit dan bumi berubah drastis, dan energi pedang melonjak dan melonjak. Kaisar Suci Harimau Putih meraung, memperlihatkan kekuatan magis yang tak tertandingi. Alam lukisan Harimau Putih bagaikan mimpi, nyata dan palsu, dan mengarahkan energi pedang yang tak berujung menjauh. Pada saat yang sama, kekuatan magis Feng Jue dalam kehampaan ditampilkan, mencoba menghancurkan dunia 8 fase. Namun semuanya tidak berdaya, dunia 8 fase tidak dapat dihancurkan. Setelah menyatu dengan manusia batu, dunia 8 fase milik Xiao Chen tampaknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sinar pedang yang bergetar dari keempat pedang itu tidak semuanya diarahkan oleh kekuatan magis alam lukisan Harimau Putih.
Puluhan ki pedang melesat keluar, menyebabkan harimau putih menjerit dan puluhan lubang darah muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak emas dan segel besi hitam juga bergetar pada saat yang sama. Yang lebih mengerikan adalah bahwa bor batu dan bola batu menyerang bersama-sama. Kaisar Suci Harimau Putih hancur di tempat oleh 8 senjata penghancur. Meskipun ia telah berkumpul kembali, kekuatan jiwanya semakin lemah. Tubuh asli yang dia ubah ditekan dan dikelilingi oleh 8 senjata kuno dari dunia 8 fase, dan dia tidak jauh dari kematian. Di langit yang jauh, Huben dan banyak guru lain dari keluarga Hu tengah menyaksikan dengan mata mereka yang hampir menyemburkan api, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Xiao Chen tidak terkalahkan saat ini, karena ia telah diberi misi. Siapapun yang pergi ke sana hanya akan memiliki satu hasil, yaitu kematian. Di langit yang lebih jauh, Xingtian, Qiou, Dayu, Haoyi, Buddha, Laozi, dan para leluhur setengah lainnya yang benar-benar ada di dunia sedang menyaksikan dalam diam. Sudah saatnya aku bertindak. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menghancurkan tubuh ilusi ini dan memanggil tubuh iblisku yang tersegel di Jiushu. Setelah Ciyu mengatakan ini, dia bergegas menuju kota mati. Jangan mendekati sumur ajaib itu agar kesadaran spiritualmu tetap terjaga. Teriak Xingtian dari belakang. Dalam sekejap, Ciyu muncul di kota mati, meraung keras, dan mengguncang 10 penjuru, dan menyerbu menuju setengah leluhur dunia kultivasi. Dayu berkata kepada Laozi, "Kakak, mengapa kamu tidak membunuh ketiga mayat itu?" Laozi mengangguk dan berkata dengan suara tenang, satu napas berubah menjadi 3 makhluk murni. Hari ini aku akan meminjam kota kematian untuk membunuh 3 makhluk murni yang ilusif dan mengembalikanku ke sifat asliku. Pada saat yang sama, Buddha juga berkata, tubuh jahat yang ilusif dari bimbingan juga akan berubah di sini hari ini. Di sebelahnya, Xingtian mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, 9 provinsi terguncang. Belum lagi para kultivator, bahkan orang-orang biasa merasakan fluktuasi yang mengerikan dan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Langit yang jauh dari kota mati penuh dengan para kultivator. Lonceng pemakaman berbunyi, dan setengah leluhur lainnya meninggal di kota mati. Mata Xiao Chen merah padam, dan dia secara pribadi menusuk dada Kaisar Suci Harimau Putih dengan pedangnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi kematian yang ekstrim seperti Dewa Suci Matahari. Dia hampir mati, dan kemudian dia membunuh wanita 3 bayi. Penyihir tua, aku di sini untuk mengantarmu sampai akhir. Setelah membatu, Xiao Chen mampu bersaing dengan Bansu. Dengan satu pukulan, dia menyerang, membuat gunung dan sungai kehilangan warnanya, dan matahari serta bulan kehilangan kilaunya. Pukulan yang tak terhentikan mengguncang seluruh alam semesta. Sanying Taijun memuntahkan pedang ajaib dan menebasnya, tetapi saat menyentuh tinju batu, pedang ajaib warna-warni itu hancur dan berterbangan di langit seperti hujan bunga. Dang! Xiao Chen dan Sanying Taijun bertabrakan dengan sebuah pukulan, dan kemudian tangan dewa menebas, menyebabkan Sanying Taijun mengeluarkan lolongan panjang. Sebuah lampu ajaib di atas kepalanya bersinar dengan cahaya yang tak berujung, menyapu ke arah Xiao Chen. Mata Xiao Chen bersinar dengan kilatan dingin, tubuhnya seperti seekor naga, melintasi angkasa, mengambil 7 langkah anti naga, membelah langit, menghancurkan kecemerlangan tak berujung, dan menyerbu maju sekali lagi. Pada saat yang sama, sembilan lampu kuno yang melayang di luar dunia 8 fase tampaknya merasakan sesuatu. Salah satu dari mereka bergegas ke langit di atas sumur sihir yang rumit dan tinggal di sana. Itu benar-benar memanggil cahaya hitam tak berujung yang tersembunyi di jurang,
menyebabkan beberapa leluhur setengah yang bergegas di dekatnya berhenti di jalur mereka. Kemudian, 8 lampu kuno lainnya terbang ke dunia 8 fase, dengan 1 lampu kuno ditempatkan di 1 fase, dan mereka mengelilingi Lady Sanying, menyebabkan apa yang disebut lampu ajaibnya meredupkan kecemerlangannya. Xiao Chen membuka dan menutup lengannya dengan kuat, dan 7 langkah naga menghancurkan kehampaan. Tangan dewa sering muncul, dan dia bertarung sengit dengan wanita 3 bayi. Bang! Sebuah telapak tangan batu menghantam rahang Sanying Taijun, membuatnya terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Dia merasa benar-benar terhina, tetapi pada saat kritis hidup dan mati, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia memuntahkan cahaya 5 warna dari mulutnya dan menyelimuti Xiao Chen. Xiao Chen tidak takut. Dia menggunakan 7 langkah melawan naga untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan sinar cahaya 5 warna menghilang. Wanita 3 bayi terjebak di sini, tidak dapat menggunakan sihir Tong Tian Dao-nya. Dia dipaksa bertempur jarak dekat dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan suara gemuruh, tubuhnya berubah menjadi 3, dan 3 Taijun muncul. Seperti namanya, 3 Yuanying setara dengan 3 tubuh nyata, dan sama sekali tidak sesederhana inkarnasi. Pada titik ini, kedua belah pihak sudah haus darah, bertarung sampai mati dengan hanya mengandalkan kekuatan tempur mereka yang luar biasa. Cahaya dan bayangan terpisah dan menyatu selama ratusan putaran. Xiao Chen mengambil 7 langkah berikutnya melawan naga itu. Dengan ledakan, dia menendang tubuh asli Sanying Taijun, mematahkan tulang dadanya di tempat, menyebabkan dia memuntahkan darah dan menjerit. 2 orang lainnya berteriak keras dan berlari maju bersama-sama.